Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada perkataan ulama salaf. Beliau berkata, dulu kami memiliki dua penyelamat. Penyelamat dari azab Allah, penyelamat dari malapetaka. Apa dua penyelamat itu? Yang pertama, keberadaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi adanya Nabi itu memberikan keselamatan untuk para pengikutnya. Namun sekarang Rasulullah sudah tidak ada di dunia, maka penyelamat kami sudah hilang satu. Tinggal satu penyelamat lagi yang bisa menyelamatkan kami dari siksa atau dari azab, yaitu al-istighfar. Istighfar itu akan menyelamatkan orang-orang yang beristighfar. Istighfar itu akan menyelamatkan kampung halaman kita. Istighfar itu akan menyelamatkan bangsa dan negara kita. Semakin banyak penduduk negeri ini mereka selalu beristighfar, maka akan jauh daripada azab, siksa atau malapetaka. Di mana Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau berkata, fa akhbara annahu la yu'addiba mustaghfira. Sesungguhnya tidak akan pernah ada azab kepada orang-orang yang selalu beristighfar. Li'annal istighfara yamhud danbi alladhi huwa sababul adab. Karena istighfar itu adalah menghapus dosa, dan dosa itulah sebab datangnya azab. Fayandafi'ul adab, maka istighfar itulah yang akan menolak azab, menolak malapetaka, menolak siksa kepada orang-orang yang beristighfar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Begitu juga perkataannya Imam Ali bin Abi Thalib. Beliau mengatakan, ma nazala bala'un illa bidanbin wala rufi'a illa bitaubati. Kata Imam Ali, musibah itu tidak akan turun melainkan karena banyak dosa. Musibah itu tidak akan diangkat melainkan dengan bertaubat. Ini pelajarannya buat kita, bahwa kalau ingin kampung kita aman dari segala musibah, kampung kita aman dari segala bencana, malapetaka, maka sudah seharusnya si penghuni alam ini untuk selalu beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena istighfar itu
yang akan menolak datangnya musibah dan malapetaka. Karena taubat itu yang akan membersihkan kampung kita, daerah kita, negara kita dari malapetaka. Kenapa sekarang di luar sana banyak sekali bencana, musibah yang menimpa saudara-saudara kita? Ini bisa jadi sebabnya adalah karena sedikitnya orang-orang yang melantunkan istighfar, sedikitnya orang-orang yang selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu kita waspadai bersama, kita lindungi diri kita, keluarga kita, kampung halaman kita, dengan kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena semuanya kita ini pasti akan kembali menghadap Allah. Syarat orang untuk bisa bertemu dengan Allah, kata Allah dalam surah Al-Kahfi, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan. Kalau kamu berharap ingin bisa bertemu dengan Allah, satu, falyamal amalan sholihan, kerjakan amal-amal yang baik. Yang kedua, wala yusyrik bi'ibadati rabbihi ahada. Jangan pernah sekutukan Allah dengan apapun. Lakukan amal soleh, jauhi kemusyrikan, maka pasti kamu akan berjumpa dengan Allah. Masyaallah muslimin rahimakumullah, melakukan amal soleh, melakukan kebaikan-kebaikan, itu akan mendatangkan rahmat Allah, itu akan mendatangkan kasih sayang Allah, itu akan mendatangkan cinta Allah kepada kita kalau kita sering melakukan kebaikan-kebaikan. Makanya kata Allah, inna rahmatallah qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu sangat dekat dengan orang-orang yang melakukan kebaikan. Artinya kalau kita ingin kampung kita, rumah tangga kita, anak-anak kita, daerah kita mendapatkan rahmat Allah, kuncinya adalah lakukan kebaikan-kebaikan. Karena itu kita diperintahkan oleh Allah, jangan pernah lupa dan jangan pernah ditinggal berdoa minta rahmat Allah, minta kasih sayang Allah. Selalu kita selipkan doa di antara doa-doa kita, mintalah rahmat Allah. Apa yang Allah ajarkan? Masih dalam surah Al-Kahfi, Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya Allah, berikan dari sisimu rahmat, dan semua urusan-urusan kami itu sesuai dengan petunjuk. Ini doa dari Allah langsung, dan jangan pernah kita tinggal agar kita selalu dikaruniai oleh Allah rahmatnya. Karena orang hidup itu yang dicari hanya dua. Satu, cari ridho Allah. Kalau Allah ridho, nggak akan mungkin Allah akan menyengsarakan kita di dunia dan di akhirat. Karena Allah ridho.
Kalau Allah ridho, nggak mungkin akan Allah turunkan musibah, malapetaka, azab dan siksa, sementara kita orang-orang yang diridhoi Allah. Yang kedua yang kita cari adalah rahmat Allah. Ini yang paling mahal. Karena setiap manusia kita ini ingin masuk surga. Dan orang yang bisa masuk surga bukan karena begitu banyaknya amal soleh yang dia lakukan. Bukan. Orang masuk surga itu karena berkat rahmat Allah. Maka yang kita minta adalah cari ridho Allah dan cari rahmat Allah. Untuk mendapatkan ridho Allah, untuk mendapatkan rahmat Allah, lakukan kebaikan-kebaikan. Di antara kebaikan itu yang bisa menolak azab, menolak musibah, menolak malapetaka, di antaranya adalah beristighfar. Astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Nabi jamin, kata Nabi, man lazima al istighfar ja'alallahu lahu min kulli dhaiqin makhraja. Siapa orang yang membiasakan selalu beristighfar, maka orang itu akan diberikan jalan keluar dari segala kesulitan. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Orang ini akan dikaruniai rezeki yang tidak pernah ia sangka. Artinya kalau kita punya kesulitan, kalau kita rezekinya rada seret, berat sekali, maka biasakan lisan kita beristighfar minimal 100 kali setiap hari, seperti yang Rasulullah lakukan. Ingin digampangkan, ingin dimudahkan, ingin dilancarkan, perbanyak istighfarnya. 100 kali belum bisa memudahkan urusan kita, tambahin 200 kali. Ternyata belum bisa memudahkan kesulitan kita, tambahin lagi 500 kali. Masih belum terbuka kemudahan-kemudahan, tambahin. Seperti Asy-Syaikh Al-Imam Al-Ghazali, beliau setiap hari istighfarnya 1000 kali. Ini yang akan mempermudah segala kesulitan-kesulitan kita. Mudah-mudahan kita mengisi sisa usia kita, kita selalu membasahi lisan kita untuk selalu beristighfar, minta ampun segala dosa-dosa kita. Dengan sebab kita banyak dosa, akhirnya menghambat semua karunia Allah sampai ke tangan kita. Karena itu tugas kita adalah bersihkan dosa-dosa itu. Bersihkan terus, bersihkan terus. Ibarat solokan, ibarat parit. Kalau airnya berjalan ingin lancar, maka jangan pernah ada sampah-sampah yang tergenang di solokan-solokan itu. Sampah-sampah itulah dosa-dosa kita. Semakin banyak dosa-dosa yang kita lakukan, maka semakin seret, semakin tersendat kebaikan rahmat Allah sampai kepada kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wat dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innas samul alim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min kulli dhanbin fashuwal ghafurur rahim.